Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komaria Partawan, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari Balakanda. Kisah Ramayana dibuka dengan kisah seorang raja dari kerajaan Ayodhya dan Dasarata. Dasarata adalah seorang raja yang baik, yang selalu melakukan dharma dan memahami betul kitab suci Weda. Sayangnya, ia tak memiliki seorang pun putra yang membuatnya begitu bersedih hati. Sang Dasarata yang menjadi raja di Ayodhya, sang raja ini mempunyai 3 istri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Dewi Kosalya berputrakan sang Rama. Dewi Kekayi berputrakan sang Bharata. Lalu Dewi Sumitra berputrakan sang Laksamana dan sang Satrugna. Maka pada suatu hari Bhagawan Wiswamitra meminta tolong kepada Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya. Sang Rama dan Laksamana pergi membantu mengusir para raksasa yang mengganggu pertapaan ini. Lalu atas pertunjukan para Brahmana, maka sang Rama pergi mengikuti sayembara di Wideha. Berikut nilai-nilai dalam Balakanda. Yang pertama, pengorbanan, yaitu mengajarkan nilai pengorbanan di mana seorang memberikan sesuatu yang berharga kepada para dewa sebagai tanda penghormatan dan pengabdian. Yang kedua, kebajikan, yaitu juga menekankan pentingnya bertindak dengan kebajikan dan integritas moral. Yang ketiga, pengampunan. Dalam beberapa kasus, yaitu juga dapat menjadi sarana untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang keempat, kesucian. Ritual iatnya menekankan kesucian dalam tindakan dan pikiran. Adalah kitab kedua epos Ramayana dan menceritakan sang Dasarata yang akan menyerahkan kerajaan kepada sang Rama. Tetapi dihadang oleh Dewi Kekayi, katanya dia pernah menjanjikan warisan kepada anaknya, sehingga sang Rama disertai oleh Dewi Sita dan Laksamana pergi mengembara dan masuk ke dalam hutan selama 14 tahun. Setelah mereka pergi, maka Prabu Dasarata meninggal karena sedihnya. Sang Bharata menjadi sedih dan pergi mencari Sri Rama. Maka setelah ia berjumpa dengan Sri Rama, ia mengatakan bahwa itu bukan haknya, tetapi karena Rama ingin menghormati bapaknya, ia mengatakan bahwa itu sudah kewajiban Bharata untuk memerintah. Lalu, sebagai simbol bahwa Bharata mewakili Rama, Rama menyerahkan sandalnya. Lalu Bharata pulang ke Ayodhya dan memerintah di sana. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komaria Fernando, absen 10. Karya Kakanda adalah kitab ketiga dari epos Ramayana. Dalam kitab ini menceritakan bagaimana sang Rama dan Laksamana membantu para tapa di sebuah asrama mengusir sekalian raksasa yang datang mengganggu. Lalu Laksamana diganggu oleh seorang raksasa yang bernama Suparnaka yang menyamar menjadi seorang wanita cantik yang menggodanya. Tapi Laksamana menolak dan hidung si Suparnaka terpotong. Ia mengaku kepada suaminya dan Trisira. Kemudian terjadi perang dan para bala raksasa mati semua. Maka si Suparnaka mengaku kakaknya sang Rawana, sembari memprovokasinya untuk menculik Dewi Sita yang katanya sangat cantik. Sang Rawana pergi diiringi oleh Marica yang menyamar menjadi seorang kijang emas yang menggoda Dewi Sita. Dewi Sita teriak dan meminta Rama untuk menangkapnya. Dewi Sita ditinggalkannya dan dijaga oleh Laksamana. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putumuni Angelia. Di sini saya mendapat bagian Kiskindha Kanda. Jadi, Kiskindha Kanda adalah kitab keempat epos Ramayana. Dalam kitab ini menceritakan bagaimana sang Rama amat berduka cita atas hilangnya Dewi Sita. Lalu ia pergi ke hutan belantara bersama Laksamana dan sampai di Gunung Resimuka.
Maka di sana berkelahilah sang kera Subali melawan Sugriwa untuk memperebutkan Dewi Tara. Sang Sugriwa kalah, lalu ia mengutus abdinya. Sang Hanoman meminta tolong kepada Resi Rama untuk membunuh Subali. Rama setuju dan si Subali mati. Maka ia berterima kasih kepada Sang Rama dan ingin membantunya untuk mencari Dewi Sita. Om Swastiastu, jadi di sini saya akan menceritakan tentang Sundarakanda. Dimulai dari Hanoman yang bersiap melompat ke Alengka. Hanoman menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga tampak seperti getaran petir. Ia kemudian mengibaskan ekornya ke udara dan ekor itu tampak seperti ular besar yang ditarik oleh Garuda. Ia menempatkan kedua tangannya di atas batu karang tempatnya berdiri. Ia membungkuk dan memeluk kakinya. Kemudian menjulurkan lehernya. Demikianlah ia siap untuk terbang di udara. Ia lalu berkata, Aku akan pergi langkah seperti sebuah anak panah yang dilepaskan pergi ke langit untuk mencarinya, dan jika di sana aku juga tidak menemukannya, maka aku akan kembali ke Lanka dan membawa Ravana bersamaku dengan tangan dan kaki terikat. Bagaimanapun aku akan kembali dengan sukses. Aku mungkin akan mencabut, menghancurkan seluruh kota dan membawanya ke Kistinda. Aku pasti berhasil. Hanoman amat yakin bahwa dirinya pasti akan berhasil mendapatkan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Kristiantari, saya absen 18. Di sini saya mendapat bagian yang ke-6, yaitu Yudakanda. Yudakanda mengisahkan tentang pertempuran antara tentara Kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rahwana. Sang Rama dan Sang Raja Kerat menyerahkan bala tentara Kera menyiapkan penyerangan Alengkapura. Karena ini terletak pada sebuah pulau, sulitlah bagaimana mereka harus menyerang. Maka mereka bersiasat dan memutuskan untuk membuat jembatan bendungan atau Situbanda dari daratan ke Pulau Alengka. Para bala Kera dikerahkan. Dalam pembangunan jembatan, mereka banyak diganggu. Tetapi akhirnya selesai dan Alengkapura dapat diserang. Syahdan terjadilah perang besar. Para raksasa banyak yang mati dan Prabu Rahwana gugur di tangan Sang Rama. Lalu Dewi Sita menunjukkan kesucian dan kesetiaannya terhadap Rama dengan dibakar di api. Ternyata ia tidak apa-apa. Setelah itu, Rama, Sita, dan Laksmana pulang ke Ayodhyapura. Di Ayodhyapura, mereka disambut oleh Prabu Bharata, dan ia menyerahkan kerajaannya kepada Sang Rama. Sang Rama lalu memerintah di Ayodhyapura dengan bijaksana. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kada Gosari Danaya. Saya absen 6. Di sini saya akan menjelaskan cerita tentang Uttarakanda. Kisah Ramayana terdiri dari 7 bagian atau 7 kata. Uttarakanda adalah bagian ke-7 atau terakhir Ramayana, mengisahkan pertemuan dua sejoli Rama Sinta dengan cinta kisah sejati di Taman Asokawana. Kisah-kisah terakhir introspeksi Rama sebagai kerajaan dengan mendengarkan rakyat tentang perilaku Brata, Rama Sinta, Laksamana, dan Satrugana. Juga Dewi Keyayi
sehingga Tirta Yatra Rama ke Sungai Serayu.